Persebaya Surabaya akan berjumpa dengan Persija Jakarta yang akan bermain pada hari Senin tanggal 14 Februari, kick off pada pukul 20.45 dan sesuai dari data saya akan bermain di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Dan ini merupakan pertandingan ke-25 untuk Persebaya Surabaya dan untuk Persija Jakarta ini merupakan pertandingan ke-24. Jadi selisih satu pertandingan lebih banyak untuk Persebaya Surabaya. Jadi seperti biasa saya akan mempreview terlebih dahulu karena saya memprediksi skor ini berdasarkan dari data, bukan dari insting, feeling atau saya pendukung dari Persebaya Surabaya maupun dari Persija Jakarta. Tapi di sini saya netral dan juga kalian jangan skip video ini hingga akhir karena saya ingin mengajak kalian semua untuk sama-sama melihat dan menyimak bagaimana statistik data yang dimiliki dari tim kesayangan kalian untuk Persebaya Surabaya atau dari Persija Jakarta. Dan sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi. Di sini saya hanya membantu memprediksi dengan membandingkan data yang dimiliki dari Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta karena data itu bersifat fakta dan real. Oke, jadi seperti biasa saya akan melihat dulu membahas data klasemen dari kedua tim peringkat klasemennya dulu bahwa Persebaya Surabaya sekarang berada di peringkat kelima dengan memperoleh 44 poin dan Persija Jakarta di peringkat ke-7 dengan memperoleh 33 poin. Artinya Persebaya Surabaya masuk di tim segmen papan atas Liga Indonesia dan Persija Jakarta masuk di tim segmen papan tengah Liga Indonesia. Maka dari itu saya akan mempreview Persija Jakarta itu mengikuti standar dari segmen papan atas karena Persija Jakarta akan berhadapan dengan Persebaya Surabaya yang berada di tim segmen papan atas Liga Indonesia ya. Jadi saya akan mengikutkan preview untuk Persija Jakarta ke standarnya tim segmen papan atas Liga Indonesia biar nanti kalian nggak bingung ya. Oke, kita langsung bahas dulu untuk Persebaya Surabaya dari statistik data klasemennya. Kita lihat Persebaya Surabaya sekarang berada di peringkat kelima dari 24 pertandingan, berhasil mencetak 13 kemenangan, 5 hasil imbang dan 6 kekalahan. Berhasil mencetak 41 gol dan kemasukan 26 dengan agregat golnya plus 15 dan poinnya 44. Kita langsung bahas untuk statistik lini depan dari Persebaya Surabaya. Kita lihat Persebaya Surabaya dari 24 pertandingan ini berhasil mencetak 41 gol dengan persentase rata-ratanya 1,71% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 4-0. Jadi kita lihat bahwa standar yang saya berikan untuk tim segmen papan atas itu 1,50%. Dan di sini Persebaya Surabaya sudah di atas dari 1,5%. Artinya bahwa untuk Persebaya Surabaya ini sudah levelnya ke power mencetak kemenangan, bukan power mencetak gol lagi. Ya, dengan persentase 1,71%. Karena 1,71% kalau kita artikan, artinya bahwa per laga kalau kita rata-rata ya satu pertandingan itu Persebaya Surabaya sudah pasti mencetak 1 gol. Sisanya 0,71% menandakan bahwa Persebaya Surabaya juga sering mencetak gol itu lebih dari 2 ya 3, 4 gitu dengan persentase sisanya 0,71%. Jadi untuk masalah power mencetak gol dan power mencetak kemenangan untuk Persebaya Surabaya ini sudah didapatkan semua dan ini sudah levelnya ke power mencetak kemenangan nih untuk statistik lini depan dari Persebaya Surabaya ya. Jadi sudah cukup baik, tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir bagaimana perkembangan lebih lanjutnya untuk statistik lini depan dari Persebaya Surabaya. Sebelum ke sana kita bahas dulu untuk statistik lini belakang dari Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya dari 24 pertandingan ini kemasukan 26 gol dengan persentase rata-ratanya 1,08% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-2. Jadi kita lihat bahwa standar yang saya berikan untuk batas maksimumnya di persentase kemasukan golnya itu 0,80%. Dan di sini Persebaya Surabaya sudah melebihi dari 0,8. Artinya di sektor lini belakang dari Persebaya Surabaya ini kurang baik ya kalau kita lihat di 24 pertandingan secara keseluruhan. Tapi nanti juga kita lihat di 3 pertandingan terakhir bagaimana perkembangan dari Persebaya Surabaya ya di lini belakangnya. Karena kalau kita artikan dengan persentase 1,08%, artinya kalau kita rata-rata Persebaya Surabaya satu pertandingan gitu ya, itu sudah pasti kemasukan 1 kalau kita mau rata-rata. Ya, jadi kurang baik untuk statistik lini belakang Persebaya Surabaya. Tapi kita lihat di 3 pertandingan terakhir dari Persebaya Surabaya, apakah lini depan dan lini belakangnya ada perkembangan yang lebih baik tentunya. Kita lihat Persebaya Surabaya kemarin imbang 2 sama dengan Persela Lamongan, lalu kalah 0-2 dari Persipura Jayapura,
dan imbang 0-0 dengan PSIS Semarang. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Persebaya belum mencetak kemenangan, memperoleh 2 hasil imbang dan 1 kekalahan, berhasil mencetak 2 gol dan kemasukan 4 dengan persentase mencetak golnya 0,66% dan persentase kemasukan golnya 1,33%. Jadi kita lihat di statistik lini depan dari Persebaya Surabaya di 3 pertandingan terakhir, jika kita bandingkan dengan 24 pertandingan secara keseluruhan, bahwa lini depan dari Persebaya Surabaya ini jelas ada penurunan ya, ada grafik yang menurun karena presentasenya menurun drastis ya. Tadi kan kalau kita lihat di 24 pertandingan secara keseluruhan di 1,7-an ya, dan ini justru di 0,66. Jadi ada grafik yang sangat menurun nih untuk statistik lini depan dari Persebaya Surabaya. Dan ini semoga bisa menjadi evaluasi karena jelas terlihat ada penurunan ya sesuai dari datanya ini untuk statistik lini depannya untuk Persebaya Surabaya. Dan di statistik ini belakangnya ini Persebaya Surabaya kemasukan 4 dengan persentase 1,33%. Artinya di lini belakang dari Persebaya Surabaya jika kita bandingkan dari 24 pertandingan secara keseluruhan tadi, ini lini belakangnya juga belum ada peningkatan, belum ada grafik yang naik karena presentasinya ini tetap sama di atas dari standar yang saya berikan 0,8 ya atau 1,00% lah paling pembulatannya. Dan ini Persebaya Surabaya justru sudah di atas ya. Jadi untuk lini belakangnya ini belum ada peningkatan ya karena grafiknya tetap sama, persentasenya ini tetap kurang baik intinya. Ya, jadi kesimpulannya untuk Persebaya Surabaya di 3 pertandingan terakhir dengan 24 pertandingan secara keseluruhan tadi bahwa di statistik lini depannya ada penurunan yang cukup jauh ya. Dan juga di statistik lini belakangnya ini belum ada grafik yang naik. Tetap kesimpulannya masih sedikit kurang baik untuk lini pertahanan dari Persebaya Surabaya di 3 pertandingan terakhir dan juga 24 pertandingan secara keseluruhan. Itu dari Persebaya Surabaya statistik datanya. Lalu kita review untuk Persija Jakarta nanti sebagai musuhnya nanti ya berhadapan dengan Persebaya Surabaya. Kita lihat Persija Jakarta sekarang berada di peringkat ke-7 dari 23 pertandingan, berhasil mencetak 8 kemenangan, 9 hasil imbang dan 6 kekalahan, berhasil mencetak 26 gol dan kemasukan 22 gol. Jadi agregat golnya plus 4 dan poinnya 33. Kita langsung bahas untuk Persija Jakarta di statistik lini depannya. Persija Jakarta dari 23 pertandingan ini berhasil mencetak 26 gol ya dengan persentase rata-ratanya 1,13% dan rekor kemenangan terbesarnya 3-0. Jadi kita lihat bahwa standar yang saya berikan untuk tim segmen papan atas tadi kan 1,50% dan ini Persija Jakarta belum mencapai ke 1,50%. Artinya bahwa Persija Jakarta ini masih bergulit di masalah power mencetak gol. Kenapa? Karena kalau kita lihat 1,13% artinya bahwa Persija Jakarta kalau kita bagi rata gitu ya per laga itu sudah pasti mencetak 1 gol dan sisanya 0,13 menandakan bahwa Persija Jakarta untuk mencetak 1 gol lebih ini juga sangat jarang ya, sangat minim. Jadi Persija Jakarta ini masih bergulit di masalah mencetak gol untuk power mencetak golnya untuk para pemain dari Persija Jakarta. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Persija Jakarta ada peningkatan di sektor lini depannya. Kita bahas dulu untuk statistik lini belakang dari Persija Jakarta. Kita lihat Persija Jakarta dari 23 pertandingan itu kemasukan 22 gol dengan persentase 0,96% ya. Dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-1. Jadi kita lihat bahwa standar yang saya berikan untuk tim segmen papan atas yaitu 0,80%. Dan di sini Persija Jakarta memang sudah melebihi ya dari 0,8 walaupun memang nggak terlalu jauh. Jadi intinya kalau kita lihat bahwa Persija Jakarta di sektor lini belakangnya ini sebenarnya sudah cukup baik ya. Sudah cukup baik walaupun sudah di atas dari 0,8 tapi hanya berbeda 0,1. Jadi intinya sudah cukup baik untuk pertahanan dari Persija Jakarta. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir Persija Jakarta ini bagaimana di sektor lini belakangnya. Karena ini kesimpulannya sudah cukup baik aja untuk pertahanan dari Persija Jakarta di 23 pertandingan secara keseluruhan. Oke, kita langsung lihat di 3 pertandingan terakhir dari Persija Jakarta. Persija Jakarta kemarin imbang 1-1 dengan Arema Malang, lalu sebelumnya lagi kalah 0-1 dari Persiraja Banda Aceh dan menang 2-1 atas Persita Tangerang. Jadi dari 3 pertandingan terakhir, Persija Jakarta berhasil mencetak 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 3 dengan persentase mencetak golnya 1,00% dan
persentase kemasukan golnya 1,00% juga. Jadi kita lihat statistik lini depan dari Persija Jakarta bahwa kalau kita bandingkan dari 3 pertandingan terakhir dengan 23 pertandingan keseluruhan tadi, bahwa Persija Jakarta di statistik lini depannya ini belum ada peningkatan, tetap sama ya persentasenya di angka 1, sekian. Jadi artinya masih bergulit di masalah power mencetak gol untuk para pemain dari Persija Jakarta ya, belum ada peningkatan nih di 3 pertandingan terakhir. Dan juga kita lihat di statistik lini belakangnya ini kemasukan 3 dengan persentase 1,00%. Bahwa kalau kita bandingkan ya dari 3 pertandingan terakhir dan 23 pertandingan secara keseluruhan tadi, bahwa saya sudah bilang di 23 pertandingan secara keseluruhan tadi kan cukup baik aja ya. Tapi di 3 pertandingan terakhir sebenarnya persentasenya ada kenaikan nih. Ada grafik yang menurun di lini belakang dari Persija Jakarta. Jadi untuk lini belakang dari Persija Jakarta di 3 pertandingan terakhir ini ada grafik yang menurun di sektor lini belakangnya. Walaupun nggak terlalu signifikan banget, enggak. Tapi tetap kalau berdasarkan dari data ini ada grafik yang menurun karena persentasenya ini naik. Dan di lini belakang persentasenya naik ini kurang baik. Jadi kesimpulannya untuk Persija Jakarta di lini depannya ini belum ada peningkatan, tetap sama, masih bergulit di masalah power mencetak gol. Dan di lini belakangnya ya di 3 pertandingan terakhir ini ada grafik yang menurun ya, jadi sedikit kurang baik untuk Persija Jakarta di 3 pertandingan terakhir di sektor lini belakangnya. Semoga ada evaluasi juga untuk menghadapi Persebaya Surabaya besok ya. Ini untuk Persija Jakarta, kesimpulannya dari data yang dimiliki. Oke, jadi saya sudah menyimpulkan atau mempreview data yang dimiliki dari Persebaya Surabaya dan juga Persija Jakarta. Sekarang saatnya kita untuk menyimpulkan siapakah tim yang lebih diunggulkan atau yang kurang diunggulkan dari masalah data atau perbandingan data yang dimiliki ya. Kita langsung bahas dulu dari masalah data klasemen dan segmen klasemennya. Kita lihat Persebaya Surabaya sekarang berada di peringkat ke-5 dengan perolehan 44 poin dan Persija Jakarta di peringkat ke-7 dengan memperoleh 33 poin. Artinya di peringkat klasemen ini perbedaannya 11 poin. Jadi kalau perbedaan 11 poin tentu cukup jauh. Jadi di peringkat klasemen ini tetap untuk Persebaya Surabaya yang lebih diunggulkan ya, karena perbedaannya 11 poin. Dan di segmen klasemennya, jika Persebaya Surabaya di segmen papan atas dan Persija Jakarta masih berstatus di segmen papan tengah, maka dari itu tetap untuk Persebaya Surabaya di masalah segmen klasemennya ya. Jadi untuk peringkat klasemen dan segmen klasemen ini tetap untuk Persebaya Surabaya. Dan juga saya ingin membahas klasemen perform dari kedua tim ini ya, karena ini cukup penting dan kalian bisa cek di deskripsi saya. Di situ saya sudah berikan klasemen perform dari 6 pertandingan terakhir. Saya sudah tulis ya di deskripsi, kalian bisa cek urutan peringkatnya di klasemen perform ya, bukan klasemen peringkat tapi klasemen perform di 6 pertandingan terakhir. Jika Persebaya Surabaya ini di peringkat ke-11 ya, dengan memperoleh 2 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan dalam 6 pertandingan terakhir. Dan untuk Persija Jakarta ini di peringkat ke-12 dengan memperoleh 1 kemenangan, 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Jadi kedua tim ini sama-sama di segmen papan tengah ya kalau kita lihat di klasemen performnya, karena di peringkat ke-11 untuk Persebaya dan di peringkat ke-12 ini Persija Jakarta ya. Jadi hanya berbeda 1 peringkat aja di klasemen performnya. Jadi untuk klasemen perform ini untuk kedua tim ini sama-sama seimbang ya intinya. Lalu kita bahas juga untuk statistik lini depan dari Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta. Kita lihat Persebaya Surabaya dari 24 pertandingan itu berhasil mencetak 41 gol dengan persentase 1,71%. Dan Persija Jakarta dari 23 pertandingan itu berhasil mencetak 26 gol ya dengan persentase 1,13%. Jadi dari keseluruhan pertandingannya bahwa Persebaya Surabaya ini lebih terlihat lebih baik karena sudah melebihi dari standar yang saya berikan 1,5%. Jadi di 24 pertandingan secara keseluruhan dari Persebaya Surabaya dan 23 pertandingan keseluruhan dari Persija Jakarta ini tetap untuk Persebaya Surabaya yang lebih baik di masalah sektor lini depannya. Dan di 3 pertandingan terakhir kita lihat bahwa Persebaya Surabaya ini hanya berhasil mencetak 2 gol saja dengan persentase 0,66%. Dan untuk Persija Jakarta ini berhasil mencetak 3 gol dengan persentase 1,00%. Jadi artinya bahwa Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta ini sama-sama di bawah dari standar yang sudah berikan ya. Jadi ada penurunan untuk Persebaya Surabaya, tapi kalau untuk Persija Jakarta ini tetap sama ya, tidak ada peningkatan. Jadi untuk 3 pertandingan terakhir ini seimbang untuk kedua tim ya. Jadi karena ini
seimbang di 3 pertandingan terakhir, maka kita ambil di pertandingan keseluruhannya, yaitu Persebaya Surabaya. Jadi di statistik ini depan ini lebih diunggulkan untuk Persebaya Surabaya karena di keseluruhan pertandingannya ya. Karena kalau di 3 pertandingan terakhir ini seimbang kesimpulannya. Lalu kita lihat di statistik lini belakang untuk kedua tim, jika Persebaya Surabaya dari 24 pertandingan ini kemasukan 26 gol dengan persentase 1,08%. Dan untuk Persija Jakarta dari 23 pertandingan ini kemasukan 22 gol dengan persentase 0,96%. Jadi artinya bahwa kedua tim ini sama-sama sudah di atas dari 0,8, walaupun memang Persebaya Surabaya sebenarnya sama ya di standar yang saya berikan. Tapi kesimpulannya kalau kita ambil secara data, ini kedua tim juga sebenarnya juga kesimpulannya sama-sama sudah cukup baik aja di keseluruhan pertandingannya dari 24 pertandingan Persebaya Surabaya dan 23 pertandingan Persija Jakarta. Jadi kesimpulannya ini sudah cukup baik aja, seimbang untuk kedua tim di lini belakangnya. Dan di 3 pertandingan terakhir, jika Persebaya Surabaya ini kemasukan 4 dengan persentase 1,33%. Dan Persija Jakarta ini kemasukan 3 dengan persentase 1,00%. Jadi artinya di 3 pertandingan terakhir, kedua tim ini sama-sama di atas dari standar yang saya berikan. Jadi sama-sama seimbang juga untuk statistik dari 3 pertandingan terakhir di lini belakangnya. Jadi kesimpulannya dari statistik lini belakang ini seimbang. Jadi saya sudah menyimpulkan bahwa ini hasilnya di masalah peringkat klasemen tetap untuk Persebaya Surabaya karena perbedaannya 11 poin, dan di segmen klasemen juga Persebaya Surabaya karena Persebaya di segmen papan atas dan Persija Jakarta di segmen papan tengah. Lalu di klasemen perform ini seimbang karena sama-sama di segmen papan tengah, dan di statistik ini depan ini untuk Persebaya Surabaya karena di keseluruhan pertandingannya. Lalu di lini belakangnya ini seimbang untuk kedua tim. Jadi kesimpulannya untuk kita lihat di sini di prediksi pertama berdasarkan dari data ini itu tetap untuk Persebaya Surabaya. Jika memang Persebaya Surabaya berhasil mencetak kemenangan, ini persentasenya yaitu 50% ya. Dan jika memang menang Persebaya Surabaya ini skornya antara 1-0 atau mungkin 2-1 ya. Dengan kita lihat di 3 pertandingan terakhir tadi Persebaya Surabaya. Dan di prediksi kedua yaitu hasil seimbang dengan persentase 30%, dan jika memang hasil seimbang ini terjadi maka skornya antara 0-0 atau 1 sama. Apakah bisa 2 sama? Ya kita lihat karena di sektor lini belakang dari kedua tim juga lagi ada inkonsisten ya. Jadi paling ideal tapi 0-0 atau 1 sama. Tapi 2 sama pun ya bisa aja. Dan di prediksi ketiga yaitu Persija Jakarta dengan persentase 20%, jika Persija Jakarta berhasil mencetak kemenangan yaitu dengan skor 1-0 atau 2-1 juga ya. Jadi ini kesimpulan tertinggi atau prediksi tertinggi berdasarkan dari data yaitu Persebaya Surabaya dengan persentase 50%, lalu seimbang 30% dan Persija Jakarta 20%. Dan di sini belum tentu fix pasti benar Persebaya Surabaya menang. Bisa juga hasil imbang atau Persija Jakarta yang berhasil mencetak 3 poin karena pertandingan sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi ya, dan ini hanya berdasarkan dari data aja, perbandingan dari data aja. Dan kalian juga harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingan secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah akan benar sesuai dari data ini Persebaya Surabaya akan menang, atau justru di luar dari data yang artinya hasil imbang atau Persija Jakarta yang berhasil mencetak kemenangan. Jadi itu aja prediksi skor yang aku bisa bagikan kepada kalian semua. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, terutama yang nggak di skip. Respect buat kalian. Dan nanti kita ketemu di prediksi skor, review atau preview selanjutnya ya. See you.